A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil kitabah wa ja'ala al-kitabah lil qiraah wa ja'ala al-qiraah lil ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifah lil ibadah wa ja'ala al-ibadah lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan beribu-ribu nikmat yang telah kita nikmati di muka bumi ini. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan sampai terang benderang seperti ini, yaitu Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Nadi dari S1 Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, offering D17 dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Azim. Yang selanjutnya masuk materi, yaitu adalah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah. Bahwa sebelum berkeluarga kita harus berpikir bagaimana cara mendapatkan orang-orang yang bisa kita cintai, yaitu adalah perempuan. Karena saya adalah laki-laki, saya harus mencintai seorang perempuan. Kalau Anda memanage otak Anda tidak mau berpacaran, berpegang teguhlah pada ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Al-Isra' al-ayah 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Al-Isra' ayat 32. Bahwa sudah terasa sekali bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan adalah suatu jalan yang buruk. Ketika Anda memegang teguh ini, bahwa Anda berpegang teguh kepada ayat Al-Quran ini, bahwa Anda tidak mau berpacaran. Niat ridallahu ta'ala, niat untuk membanggakan orang tua, untuk mencapai cita-cita terlebih dahulu, baru kita mencari pasangan. Bahwa kita untuk mencari ridha Allah, bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah ketika menghadapi istrinya sedang marah, Nabiina Muhammad SAW dengan sabar, bijaksana, Rasulullah selalu melihat sisi baiknya dari pasangan. Ketika Rasulullah merasa mesra bersama istrinya, Nabi Muhammad SAW sangat bahagia dan bersyukur. Rasulullah SAW bersabda atau berkata, sebaik-baiknya kalian dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya saya akan membawakan cinta. Yang namanya keluarga itu sebelumnya adalah cinta kepada keluarga. Ya, cinta merupakan kesenangan jiwa untuk meliburkan hati, membersihkan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in halaqna zawjina la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingatnya.
Di sini sudah jelas ayatnya, ya, bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, tetapi satu, kita harus berusaha mencarinya, mencari wanita yang pertama yang sudah dianjurkan ada 4 oleh Rasulullah SAW. Pertama, kecantikan li jamaliha, kecantikannya entah dari fisiknya ataupun dari segala yang kita pandang itu enak. Yang kedua, keturunannya, linasabiha, anak ini keturunannya dari siapa? Bapaknya soleh, bapaknya alim, bapaknya tokoh ulama, ibunya soleha, ibunya jago dalam bidang suatu agama. Bahwa kita lihat dari linasabiha, keturunannya sudah mempani ataupun sudah bagus. Yang ketiga, li'amaliha. Li'amaliha ini adalah hartanya. Bahwa harta, jangan kau memilih seseorang karena banyak hartanya, banyak sekali uangnya, banyak pun perhiasannya. Bisa kita pandang dari segi untuk skill dia bisa dikembangkan untuk ke depan. Kita bisa perbaharui untuk mencari suatu rezeki. Bahwa ketika kita nikah nanti, semua pintu rezeki yang kita telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada jalannya. Karena Allah itu sudah menentukan rezeki orang yang masing-masing. Ada ayat surat Yasin berbunyi, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Di sini sudah jelas, tidak ada yang diragukan lagi ketika Anda sudah percaya bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Bahwa Allah telah menciptakan apa yang ditumbuhkan di bumi ini dan dari mereka maupun apa yang tidak diketahui. Maka jangan takut bahwa menikah itu adalah semua orang, insya Allah ketika Anda ingin mengaplikasikan ataupun berniat karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah mudahkan. Hikmah pernikahan itu adalah satu, memiliki tujuan memelihara berkelangsungannya manusia. Dua, mempernikahi adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Maksudnya di sini adalah ketika Anda sudah menikah, Anda harus menafkahi seorang istri Anda ketika itu. Apalagi ketika Anda sudah mempunyai anak, harus menafkahkan yang namanya seorang anak kita. Dari segi kita pendidikan, susunya, ataupun dari segala hal bidangnya. Saat menjalani kehidupan rumah tangga, bahwa kita harus mempertahankan suatu namanya yang bisa menjalankan suatu ikhtiar agar keluarga kita sakinah. Yang pertama, mempertahankan motivasi dan menjalankan pernikahan untuk tujuan beribadah. Pertama ini adalah yang paling pertama ini harus kita memotivasikan menjalankan pernikahan untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ini harus jelas. Bahwa hadis saya pernah dengar suatu hadis, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dari niat kita. Bahwa niat kita bagus, insya Allah kedepannya bakal bagus. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Insya Allah kalau kita telah menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam
berumah tangga insya Allah lancar. Dan Anda yakin bahwa Allah itu telah menciptakan rezekinya masing-masing. Ketiga, nafkah yang halal. Kita harus mencari nafkah yang halal. Maupun rezeki kita kecil itu adalah syukuri. Syukuri, intinya halal. Yang keempat, suami dan istri yang menjalankan tugas dan kewajiban yang baik. Seperti suami harus menafkahkan istri, apalagi sudah mempunyai anak. Dan istri harus taat kepada suami. Ketika istri tidak taat kepada suami, berdosalah wahai sang istri. Yang kelima, memperlakukan pasangan dengan baik. Maksud di sini adalah apa? Jangan kau memperlakukan seorang istri berperilaku kasar. Ya, telah kita teladani sikap Rasulullah SAW tadi. Ketika Rasulullah menghadapi istrinya sedang marah, Nabi menghadapi dengan sabar dan bijaksana. Rasulullah selalu melihat sisi baiknya dari pasangan tersebut. Bahwa kita tidak boleh menyakiti rasa hati istri, apalagi kita tidak menafkahi seorang istri. Yang keenam yaitu adalah saling membantu dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Maksudnya di sini apa? Ya tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang suami itu bertugas mencari nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya, apalagi sudah punya anak. Dan yang tujuh adalah bersikap toleransi terhadap pasangan. Bersikap toleransi ini maksudnya apa? Ketika Anda bahwa istri Anda ini sedang sibuk menjalankan suatu pekerjaan, kita harus bersikap toleransi. Bahwa jangan pernah berpikir negatif kepada istri. Berpikir sisi baiknya seperti Rasulullah SAW tadi. Yang kedelapan, membiasakan bersikap sabar dan bersyukur. Sabar ketika mendekati ujian dan bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah berfirman dalam ayatnya surat Ibrahim bahwa ketika Anda mensyukuri nikmatku bahwa akan kutambah. Ketika Anda tidak mensyukuri nikmatku bahwa azabku sangat pedih. Disitulah Allah sangat jelas telah bersabda, berfirman. Disitulah Allah sudah tertera dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim. Di situ ketika Anda mensyukuri apa yang telah Anda dapatkan, itu insya Allah Allah akan tambahkan. Ketika Anda tidak mensyukuri apa yang telah dikasih oleh Allah, maka azab Allah sangat pedih. Yang kesembilan, berbuat adil dan bijak. Dan yang ke-10 adalah bermusyawarah dan memutuskan masalah. Di sini harus bermusyawarah ketika ada masalah sekecil apapun. Seperti apa? Seperti tidak ada susu untuk anak dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan ketika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.